Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Nasrullah, mahasiswa Universitas Islam Malang pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi, akan memaparkan tugas akhir yang telah saya susun berkaitan dengan review jurnal terkait implementasi sistem informasi manajemen. Jurnal yang saya review adalah Jurnal Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Desktop. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang yakni perkembangan teknologi internet mendorong bisnis untuk beradaptasi dengan kehadiran platform digital dan layanan online. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan model bisnis tradisional yang terbatas pada transaksi tatap muka atau komunikasi fisik. Mereka kini dapat memanfaatkan internet untuk memfasilitasi transaksi, berinteraksi dengan konsumen, dan bahkan memperluas operasi mereka secara global. Pada sistem penggajian pun juga mengalami pergeseran, yakni di mana yang awalnya menggunakan penggajian dilakukan secara manual atau masih menggunakan kertas sebagai media pencatatan, yang dimana sangat memungkinkan terjadinya kesalahan input, rentan terhadap manipulasi, kesulitan dalam mencari data, serta kurangnya efektivitas pencatatan. Nah, sistem informasi penggajian adalah pengolahan data transaksi keuangan menyangkut kegiatan penggajian dalam suatu perusahaan dan diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran atau output berupa informasi yang dimanfaatkan dalam mengendalikan operasi bisnis perusahaan. Lalu program merupakan kumpulan instruksi yang tersusun berdasar pemahaman yang tepat dalam menyederhanakan suatu permasalahan algoritma yang ditulis dalam suatu bahasa komputer. Ada basis data, sekelompok data yang menampilkan relasi berbagai aktivitas yang terdiri dari satu unsur atau lebih. Nah, dalam contoh kasus pada Java Desktop ini menggunakan sistem atau software. Nah, software yang digunakan adalah NetBeans IDEA, merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, open source, atau yang biasa digunakan untuk pembuatan aplikasi dengan bahasa Java, PHP, C, C++, dan HTML5. Nah, secara mudahnya, Integrated Development Environment yaitu alat yang digunakan untuk basis dalam pembuatan sebuah sistem dalam komputer maupun operasi sistem yang berada di hardware atau baik komputer maupun telepon genggam. NetBeans merupakan aplikasi gratis yang bisa diunduh hanya dengan mengunjungi laman website resminya, sehingga sering digunakan oleh pengguna karena kemampuannya yang dapat menghasilkan berbagai sistem perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pemakai. Selanjutnya yakni pembahasan. Penerapan sistem informasi pada jurnal sistem informasi penggajian karyawan berbasis desktop ini menghasilkan berupa analisis yang digambarkan dengan use case diagram activity, diagram sequence, dan class diagram. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa
Secara dasar, sistem ini menghubungkan antara admin dengan user, yakni pada aplikasi ini berada di tengah untuk menjembatani kedua entitas ini, yakni dalam hal ini adalah pengkajian. Nah, lalu hubungan antara sistem pengkajian dengan ERP. Nah, ERP di sini adalah ketika penggabungan antara departemen untuk tujuan efisiensi. Karena dengan Java Desktop ini, maka pengkajian yang awalnya memakan banyak waktu, memakan biaya lebih seperti pembelian kertas, akan dipangkas atau terefisiensikan dengan program ini. Nah, ini adalah lanjutan daripada ERP, yaitu Entity Relationship. Di sini terdapat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom yang entitasnya adalah berupa pegawai, lalu jabatan yakni pegawai, lalu ada pihak yang berkepentingan yaitu perusahaan, dan admin user yang mengatur sistem ini. Nah, setelah proses analisis dilakukan perancangan database. Nah, dari semua diagram di atas, setiap diagram dapat diketahui bahwa otomisasi dari sebuah aktivitas penerimaan gaji karyawan yang awalnya dengan media kertas maupun input manual, sekarang jika hal ini diterapkan, maka karyawan dapat dengan mudah mengetahui berapa gaji pada tiap penerimaan gaji. Nah, hal ini juga berlaku bagi perusahaan terkait yang menerapkannya. Sebab dengan sistem ini dapat lebih menghemat dari segi margin cost atau biaya tambahan, yakni ketika masih menggunakan media konvensional seperti kertas ataupun papan tulis akan memakan biaya tambahan seperti pembelian kertas, papan tulis, biaya perawatan, alat tulis, dan sebagainya. Dengan sistem yang sudah terintegrasi seperti Java Desktop ini, memungkinkan untuk mengurangi margin cost atau biaya tambahan, dan hanya untuk biaya tambahan pada maintenance perawatan berkala saja yang dilakukan oleh ahlinya. Nah, meskipun terdapat berbagai keuntungan, masih terdapat resiko yang mungkin timbul, yaitu ketika satu server atau satu program dari sistem mengalami error, akan menambah biaya, yakni dengan meng-hire jasa teknisi, lalu tergantung terhadap koneksi internet. Jika internet tidak terhubung, maka sistem ini sulit atau bahkan tidak bisa berjalan. Maka penambahan biaya tetap atau fixed cost dari sistem ini timbul, yakni pembelian kuota atau paket untuk menghubungkan perangkat keras maupun perangkat lunak dengan internet. Nah, mengacu pada tugas yang diamanahkan oleh Bu Iris selaku dosen pengampu mata kuliah ini, tingkatan dari manajemen juga perlu saya perjelas. Nah, baik dari segi manajemen terdapat hierarki. System of organizing people into different rank
or level of importance, yang artinya adalah sistem dari suatu organisasi yang mana diklasifikasikan antara perbedaan tingkatan kepentingan, atau bisa lebih jelasnya adalah seperti pada gambar bentuk informasi tingkat manajemen. Ketika top manajemen itu memutuskan sesuatu, maka middle management akan melaksanakannya sesuai arahan dari top manajemen, dan middle management akan menyampaikannya kepada lower management, dan lower management akan melakukan apa yang diamanatkan oleh middle management. Nah, diungkapkan oleh Michael S. Scott Morton pada tahun 1970-an, istilah manajemen design system atau suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi-terstruktur. Dapat diambil kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu analisis dan perancangan aplikasi pengkajian dihasilkan permodelan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan UML, dan pengkajian dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Hasil perancangan yang berupa rancangan database dan user interface kemudian dievaluasi sehingga menghasilkan keputusan bahwa perusahaan harus mampu memaksimalkan keberadaan sistem sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam menghasilkan data yang dibutuhkan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Juga terdapat fungsi ERP, yakni menggabungkan antara departemen untuk tujuan efisiensi. Dengan sistem yang sudah terintegrasi seperti Java Desktop ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, fungsi RCM, karena dengan semakin efisiensinya internal perusahaan, maka output dari perusahaan diharapkan akan menjadi lebih baik.